Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba membuat minyak serai dengan metode yang paling mudah, yaitu hot process. Bahannya cuman serai dan minyak biji bunga matahari yang kebetulan saya pakai untuk kali ini ya. Minyak serai Minyak serai ini enggak terlalu sulit karena metodenya kita akan menggunakan metode hot process atau panas. Pertama kita bersihkan dulu serainya, kemudian jumlah serainya lebih kurang bisa kita gunakan 7 atau 8 ya, siung lah. Di sini saya coba mengambil perbandingan 1 berbanding 10. Jadi kalau perbandingannya 1 gram serai, minyaknya 10 gram. Langkah-langkahnya tadi kita mulai cuci. Memang di video ini kita tidak bermulai dari mencabut serainya karena kebetulan malam-malam, jadi kita ambil gelap, nggak bisa divideokan ya. Setelah dibersihkan kemudian kita potong-potong. Kita potong-potong sekitar 1 cm 2 cm. Ini hanya untuk sekedar memudahkan agar dia cepat lumat ketika kita blender. Setelah dipotong-potong itu baru kita blender agar potongan itu menjadi halus dan lebih mudah. Nanti di dalam proses pemblenderan ini lebih kurang jika tidak menggunakan perbandingan bisa juga diperkirakan saja, yang penting asal serainya itu terendam oleh minyak. Jadi untuk sambil menunggu proses ini berjalan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai manfaat dari serai. Sebenarnya banyak sekali manfaat serai, tapi ini saya terfokus kepada untuk bagian tubuh kita, yaitu kulit. Jadi untuk kulit ini ada beberapa manfaat yang kita bisa gunakan dari minyak serai ini. Yang pertama itu bisa membantu untuk menghilangkan jerawat. Kemudian yang kedua mengurangi minyak yang di kulit. Terus yang ketiga bisa mengatasi masalah selulit. Kemudian bisa juga untuk melembabkan tumit kering, bisa mencegah kanker kulit karena kandungan antioksidan yang antiseptik, antioksidan dan asam yang menjadikan manfaat dari pohon serai ini untuk kulit kita ya. Kemudian kalau kita pakai untuk di rambut, minyak ini bisa membantu mengurangi ketombe. Serai juga bisa kalau gigi yang berlubang bisa kita pakai ini, kita taruh kapas kemudian kita masukkan gigi berlubang. Bisa juga dibalur untuk mengurangi gigitan nyamuk, karena ada aroma yang keluar itu tidak disenangi oleh nyamuk. Bisa juga dijadikan sebagai minyak urut karena serai ini mampu meredakan nyeri otot dan sendi. Terus kenapa saya mengkombinasikan antara serai ini dengan minyak biji bunga matahari? Karena minyak biji bunga matahari ini bermanfaat untuk menjaga lapisan pelindung kulit.
cenderung lebih efektif untuk membuat kulit lebih lembab. Kemudian kandungan asam linoleat pada minyak biji bunga matahari ini, dia menjadi kayak tabir atau apa ya, untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, sambil kita menunggu setelah tadi di blender, kita kemudian digoreng dengan api kecil ya. Digoreng dengan menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk sampai nanti serainya itu berwarna agak ke coklat-coklatan. Terus setelah itu matikan apinya, biarkan hingga dingin agar sari-sari nutrisi yang ada di serai ini larut ke dalam minyak tersebut. Oke, tinggal diaduk-aduk pelan-pelan saja, api kecil ya. Nah, terus minyak biji bunga matahari ini juga dapat membantu mencegah penuaan dini. Hal ini tidak terlepas karena kandungan vitamin E yang di dalam biji bunga matahari ini cukup tinggi lah. Nah, yang merupakan sebagai antioksidan yang mampu melindungi kulit dari radikal bebas dan efek buruk sinar matahari. Kemudian minyak biji bunga matahari ini dia bisa membantu mengatasi jerawat. Selain daripada mengandung banyak vitamin E, minyak biji bunga matahari juga kaya akan vitamin A, C, dan D. Nah, jadi memang cukup efektif untuk pengobatan jerawat. Nah, kemudian bisa juga membantu mengurangi peradangan, menangkal dua radikal bebas. Satu keunggulan juga minyak biji bunga matahari ini itu tidak menyumbat pori-pori, jadi cocok untuk kulit yang berminyak. Karena kalau menggunakan minyak kelapa, minyak kelapa itu agak rentan kalau orang yang memiliki kulit yang berminyak. Jadi kalau menggunakan kulit, bisa juga minyak ini kita ganti dengan minyak zaitun, boleh, yang minyak zaitun pomens. Tapi kalau kita menggunakan yang virgin, extra virgin, kita nggak boleh menggunakan cara seperti ini, karena nutrisi dari minyak virgin itu dia akan mudah menguap. Jadi yang bisa kita gunakan adalah jenis minyak zaitun yang pomens. Nah, kemudian kita bisa menggunakan bisa pakai minyak biji anggur, kita bisa menggunakan minyak. Nanti tinggal disesuaikan dengan jenis kulit kita. Kalau kita ingin menggunakan untuk wajah gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar sebagai minyak urut, minyak yang untuk badan kita, atau untuk pembuat sabun, kita bisa menggunakan minyak-minyak yang atau menggunakan sistem hot process seperti ini. Oke. Kemudian minyak biji bunga matahari juga mampu melembabkan kulit. Karena memiliki sifat menenangkan dan meningkatkan kapasitas resistensi kelembaban kulit. Jadi sangat bermanfaat buat untuk kulit-kulit yang kering dan sensitif. Oke. Nah, ini sudah ya, cukup, kita dinginkan, jangan sampai hangus. Jangan sampai hangus.
Nah, minyak serai juga nanti ini bisa dipakai untuk apa ya namanya, kayak kayak tumit ya, kalau pecah-pecah itu apa ya, rorombehen, bahasa saya rorombehen, atau bahasa Indonesianya apa ya, kulit pecah-pecah kayak kering gitu, bisa kita pakaikan. Nah, setelah dingin kita saring agar kita bisa menggunakan kertas saring atau penyaring biasa atau kapas. Nah, saya di sini menggunakan kapas karena kebetulan itu yang ada. Nah, menggunakan corong, cuma kita nggak bisa shooting dari ini ya, nampak gambarnya dari samping ya, nggak apa-apa ya. Nah, yang penting nampak. Nah, kemudian eh, kita bisa tunggu sampai tiris, menetes habis. Oke, membutuhkan waktu ya, kalau kita menggunakan kertas saring agak lama sih, karena dia lebih, tapi akan menghasilkan minyak yang lebih jernih kalau kita menggunakan kertas saring, karena dia ukurannya sangat kecil. Nah, ini minyak yang sementara ditapis, disaring, kita bisa peras juga agar lebih cepat proses penyaringannya. Nah, setelah dingin dan kemudian apa namanya, kita masukkan itu, kita kemas dalam botol, boleh botol apa aja, pilih-pilih aja yang mana yang memudahkan kita untuk menggunakan. Jadi ini minyak ini sudah bisa kita langsung gunakan untuk kulit bagian wajah kita atau bagian tubuh kita yang lain. Bisa juga dijadikan kalau kita pakai minyak rambut, kalau kita berketombe, itu membantu untuk membersihkan ketombe dan mengangkat kulit-kulit matinya. Nah, oke teman-teman, mungkin ini video ini tentang pembuatan minyak serai yang paling mudah ya. Cukup kita bisa kerjakan sendiri, jadi cantik alami itu mudah dan murah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya, gratis loh. Oke, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.